buka Alkitabnya, cari nama Valentinus. Jadi si gadis ini alat untuk bersenang-senang. Nah, jadinya kalau mau berpikir ya, berarti di luar Islam itu perempuan itu nggak ada nilainya loh. Valentine itu kan diambil dari nama seorang Katolik. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Gaya-gaya hidup tadi memang menjauhkan kita dari Islam, termasuk Valentine ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Balik lagi sama kita dengan Ustazah Dewi dalam podcast Kristologi spesial kita. Assalamualaikum. Masya Allah. Kenapa spesial? Karena di bulan Februari ini Ustazah, kemarin di Desember Januari itu ada Natal dan juga Tahun Baru ya. Iya betul. Februari ini ada kayaknya seperti ini ya, seperti sebuah lanjutan ya. Natal, Tahun Baru, Valentine. Cuman ada lagi sebetulnya tapi nggak begitu in ya. Itu bulan April mau. Oh itu dia. Ya. Nanti kita bulan April bahas itu. Terus nanti ada lagi Halloween. Itu dia. Itu dia. Itu adalah bagian dari itu ya. Idul Fitri. Idul Fitri itu tadi ya. Untuk melemahkan akidah. Melemahkan bahkan semakin menjauhkan. Kita dimasukkan pada mesin perusakan. Nggak terasa, menikmati justru. Itu yang bahayanya. Dirusak nggak terasa, justru menikmati. Nah ini dia. Gimana ya, dirusak kok nggak kerasa itu gimana? Ya karena lemahnya akidah tadi. Sehingga apa? Jadi generasi bebek. Nah, berarti kan gini, kalau kita bicara tentang apa? Segala bentuk aktivitas pendangkalan akidah ataupun pemurtadan itu kan pasti ada sejarahnya, Ustazah. Ya. Nah, saya pribadi dan mungkin teman-teman sahabat wakaf ini ada yang belum tahu sejarah dari 14 Februari ini atau Valentine. Padahal saya dulu, Mas Hendrik, waktu Kristen tuh saya nggak pernah Valentine. Loh, kok bisa ini? Saya tuh kan sebelum orang Kristen aja nggak pernah Valentine, gimana itu? Saya kan agama saya Kristen Protestan, SD SMP saya sekolah di Katolik. Ya, jadi pada waktu saya kelas 2 SMP kok nggak salah. Saya pulang sekolah sampai rumah 12:30. Jam 4 masuk sekolah lagi. Allah. Ibu saya tanya, mau ngapain? Misa itu kan kebaktian orang Katolik. Misa apa? Misa Santo Valentinus. Apa kata ibu saya? Buka Alkitabnya, cari nama Valentinus. Nah ini loh yang perlu kita garis bawahi, bahwa yang Kristen saja sebelum melakukan referensinya Alkitab. Lah kenapa yang Muslim sebelum melakukan kok tidak referensinya Al-Quran? Berarti ini bisa buat edukasi baik itu Muslim maupun non Muslim sebenarnya ini ya. Konten ini nih iya, gitu ya. Nanti kita coba akan memberikan edukasi dan mudah-mudahan Muslim ataupun non Muslim bisa sadar nih tentang penyesatan dari Valentine ini. Paling tidak yang Muslim itu punya benteng dulu, tidak melakukan. Kalau semakin lama semakin sepi, tidak ada yang melakukan, itu kan kemudian mereka berpikir ada apa sih, gitu. Nah, misalnya kayak Eropa menuju Islam itu kan, who is God Father. Lama-lama kan jadi apa ya? Jadi berkurang anak muda yang ke gereja karena galau. Who is God Father. Nah sekarang kita buat, ada apa sih Valentine? Ngapain sih Valentine? Kita bahas. Iya. Jadi gimana saja? Valentine itu dari tradisi Romawi kuno ya. Jadi pertengahan bulan Februari memang dikenal sebagai bulan cinta dan kesuburan ya. Di kalender tarikh Athena kuno, periode antara pertengahan Januari sampai pertengahan Februari itu disebut bulan Gamelion. Ya. Yang dipersembahkan untuk pernikahan Dewa Zeus dan Hera. Lah ini kalau zaman saya dulu mungkin ya belum ada, memang belum ada internet mungkin ketika itu. Untuk tahu sejarah ini kan susah ya. Maka ibu saya hanya bilang, buka Alkitabnya, cari nama Valentinus. Nggak ada, ya udah nggak usah.
Itu, iya toh. Itu perayaannya orang Katolik, kita orang Kristen Protestan kan gitu. Ya, ya udah. Tapi kalau sekarang masih ada yang mengikuti, itu kata Oma Irama terlalu. Kenapa terlalu? Ya karena kan bisa buka internet, tanya sama Mbah Google. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian ada apa? Ada Gemini dan lain sebagainya, itu kan bisa tanya sebetulnya. Cuman ya ini tadi loh. Karena sudah apa ya, terseret nggak terasa. Jadi itu perayaan itu upacara pensucian di masa Romawi kuno. Ya, berlangsung sekitar tanggal 13 sampai 15 Februari, di mana tanggal 15 itu puncaknya. Ya, puncaknya tanggal 13 sampai 14 itu tadi di samping untuk apa namanya? Untuk tadi Hera, ya. Kemudian juga di situ untuk persembahan kepada Dewi Cinta. Wah. Queen of Fairies Love. Berarti tadi antara Dewa Zeus dengan Hera. Tapi juga ada untuk persembahan kepada Dewi Cinta. Ya. Dewi Cinta Juno Februata. Kalau ini Dewi Purnamawati. Iya. Acaranya itu gini. Jadi pada para pemuda itu bermuda-mudi kumpul di satu tempat. Ya. Terus mereka nulis nama, mereka yang perempuan itu nulis namanya. Namanya kemudian dimasukkan kotak. Nah, setelah mereka makan pesta pora nih. Nah, kotak ini diedarkan. Setiap pemuda harus mengambil satu undian. Nah, nama gadis yang terundi itu akan menjadi kekasih selama 1 tahun. Dan si laki-laki bebas untuk memperlakukan apa saja. Jadi si gadis ini alat untuk bersenang-senang. Nah, jadinya kalau mau berpikir ya, berarti di luar Islam itu perempuan itu nggak ada nilainya loh. Betul. Kalau begitu ya. Iya. Kan cuman untuk alat pemuas hawa nafsu. Betul. Racun yang dikemas racun tapi ada mesesnya, ada kejunya sehingga kelihatan wow gitu. Padahal di dalamnya racun. Nampaknya kan aku cinta padamu ayang beb gitu ya, bebek kali gitu. Bebek apa bebek? Iya kan sekarang ayang beb gitu ya, bebek kali. Itu seperti itu, aku cinta padamu. Sebetulnya dia alat untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau betul-betul sayang nih, saya kan sayang sama HP saya nih. Ya, bagi saya ini kan berharga. Betul. Saya akan menjaga dia. Saya tidak akan menjatuhkan supaya rusak dan lain sebagainya. Nah, kalau seorang laki-laki, logikanya kalau seorang laki-laki itu sayang, dia tidak akan menikmati sebelum ini syah. Belum ini sah. Sebelum dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai itu dia tidak akan menikmati. Memegang pun tidak gitu loh. Nah, tapi ini tadi gadis-gadis tadi digunakan untuk dengan istilah cinta. Nah, persembahannya justru tadi bersenang-senang dengan para gadis ini persembahannya. Mempersembahkan kegadisan ini tadi. Allahu Akbar. Ngeri kan? Nah ini loh, makanya anak-anak muda Islam itu ayolah ngaji gitu, biar nggak ngikut-ngikut yang nggak jelas gitu loh. Yuk kita bikin bahwa ngaji itu gaya hidup. Nah itu dia. Ngaji itu gaya hidup, sholat gaya hidup. Ya. Orang yang beradab itu orang yang ngaji dan sholat gitu. Setuju? Iya setuju kan. Ya jadi kalau nggak sholat itu kembali kepada zaman dulu kekafiran. Iya jahiliyah. Nah terus tanggal 15 Februari mereka pergi ke kuil untuk minta perlindungan kepada Dewa Lupercalia. Ya. Dari gangguan serigala. Nah, selama upacara tadi anak-anak muda itu melecut para gadis-gadis. Gadis-gadis itu berebut supaya bisa kena lecutan binatang. Karena semakin banyak dia kena lecutan binatang itu, maka dia akan semakin subur. Ini kan bodoh. Apa hubungannya gitu ya. Semakin dia banyak lecutannya, semakin cantik dan subur. Logikanya kan udah nggak masuk gitu loh. Berarti kan
kalau kita berpikir secara agama, dasar agama, ini kan mesti ada kerja setan toh. Betul. Iblis toh. Betul, jelas itu. Masa dilecut kok bisa jadi cantik? Nah, dilecut kok bisa jadi subur, ya kan? Sama kan sekarang kalau orang pergi ke dukun, bedaknya dikasih raja, nanti dipakai jadi cantik. Ini kan hampir sama. Iya, hanya itu di Romawi kuno, ini di kebudayaan yang ya jahiliyah seperti itu kan orang seperti itu, hampir sama kan. Pengen cantik, pergi ke dukun, orang pinter katanya. Orang pinter ya, dia yang bodoh. Orang pinter itu diundip gitu loh, profesor doktor itu orang pinter. Jadi yang pinter itu dukunnya, yang bodoh yang datang itu. Oh, bedaknya dirajah, nanti jadi cantik, setiap laki-laki nanti akan tertarik. Ini kan sebetulnya sedang upaya pelecehan diri. Iya kan? Kalau setiap laki-laki tertarik sama dia, berarti dia akan meladeni berapa laki-laki? WC umum dong. Lah iya dong. Habis keluar bayar 2.000 murah banget. Murah banget. Nah, setelah itu mereka dilecuti kemudian ya seperti itu. Nah, ini Romawi kuno. Ya, menganut pada paganisme. Betul. Nah, ketika Kristen Katolik masuk Roma yang didukung oleh Kaisar Konstantin dan Paus Gregorius I, ya, bagaimana supaya para penyembah paganisme ini mau masuk Kristen? Maka acaranya diberi nuansa Kristen untuk mendekatkan masyarakat pagan kepada Kristen. Seperti itu. Seperti Natal kan adopsi juga. Itu. Ini juga gitu, diadopsi masukkan kepada Kristen. Nah, gimana nih? Memasukkannya itu tuh. Dimasukkannya. Lah kalau tadi ada yang dikorbankan kan? Ya. Nah, ada yang dikorbankan mengorbankan kegadisan tadi. Betul. Nah, sekarang harus ada yang dikorbankan, ya. Kegadisan kan kesucian. Nah, ini juga harus ada orang suci yang dikorbankan. Siapa orang suci itu? Ya, Valentine itu kan diambil dari nama seorang Katolik. Ya, namanya Valentinus. Dia diberi gelar Santo. Santo itu orang sucinya Katolik, ya. Nah, jadi Valentinus ini orang sucinya Katolik ini sebagai pengganti persembahan kesucian ini tadi. Ya. Nah, sebetulnya siapa sih si Valentinus ini? Nah, siapa nih? Ya. Jangan-jangan itu menurut Ensiklopedia Katolik tahun 1908 ada 3 Valentinus. Ya. Bingung enggak? Seorang pastor dari Roma yang mati sebagai martir. Ya, yang pertama. Yang kedua, pastor yang wafat ketika penginjilan di Afrika Utara. Yang ketiga, uskup dari Termi. Yang mendapat julukan juga Santo Valentinus. Sekarang bingung yang mana yang diperingati. Bingung tak? Dulu tahun berapa ya saya pernah ngadakan pengajian gitu, ada ibu-ibu gini. Saya bahas Valentine gitu. Karena pesertanya ibu-ibu dan remaja. Terus ibu-ibu itu cerita, oh saya tuh udah bosen umroh, saya umroh tiap tahun nih, saya bosen sampean. Nah saya penasaran, katanya gitu, kok pada Valentine. Nah saya gantian ke Roma. Sampai sana dia bilang sama guide-nya, tolong dong saya ditunjukin makamnya Santo Valentinus. Lah guide-nya bingung, Valentinus yang mana? 3 itu tadi ya. Bukan cuma 3, mungkin banyak Valentinus yang lain gitu loh, yang namanya dipakai kemudian kan. Nah, jadi nama Valentine itu, dan itu ada di Ensiklopedia Katolik loh ya. Ensiklopedia Katolik volume 15. Kemudian ada lagi Santo Valentinus itu adalah seorang Katolik yang dia itu dihukum mati. Itu di ensiklopedianya Amerika. Ya, jadi banyak Valentinus gitu. Nah, sekarang tentang kemudian kenapa jadi perayaan Valentine Day itu ada beberapa mitos. Ya.
Mitos yang pertama, Santo Valentinus, entah Santo Valentinus yang mana tadi, dia menyatakan bahwa Tuhanku itu sekarang Yesus, bukan para dewa. Oke. Ya. Dia menolak menyembah Tuhannya orang Romawi kuno, nggak mau. Nah, Kaisar Claudius marah. Karena Kaisar Claudius II itu di samping seorang penguasa Romawi, dia juga pendeta pagan. Marah dia. Nah, karena marah, kemudian dia menyuruh, pokoknya Valentinus ditangkap, masukkan penjara. Dimasukkan penjara. Nah, orang-orang yang simpatik kepada Valentinus kemudian menulis surat simpatik, ditaruh di penjara. Dan ini ditangkap kemudian oleh para pengusaha, kapitalis, oleh para kapitalis nih. Dibuatlah kartu Valentine. Oh, gitu. Jadi kan sebetulnya kita nih, maaf ya, orang Islam ini kalau tidak berpegang pada Al-Quran, kita nih jadi barang apa ya? Objek, betul. Iya. Udah dirusak akidahnya, secara materi kita dikuasai kapitalis, kan seperti itu. Iya. Kemudian Kaisar Claudius II itu juga versi yang kedua. Kaisar Claudius II itu melarang semua anak muda di Roma ya tidak boleh nikah. Nah, boleh nikah. Karena apa? Dia berangan-angan Romawi itu jadi negara yang punya kekuatan militer luar biasa. Pemudanya tabah, kuat di medan perang gitu. Karena menurut Kaisar Claudius itu kalau menikah nanti dia ngumpulin istrinya jadi lemah. Dia mikir keluarganya jadi tidak all out ketika perang. Nah, tindakan Kaisar ini diam-diam itu ditentang oleh Santo Valentinus. Nah, Santo Valentinus sudah melihat anak-anak muda yang pacaran, maka diam-diam dia menikahkan. Ketahuan sama Kaisar Claudius II, ditangkap, ada yang mengatakan dia digantung, ada yang mengatakan dia dibakar hidup-hidup, walau nggak tahu yang benar yang mana. Ya. Eksekusinya tanggal 14 Februari tahun 269 Masehi. 269, oke. Ya. Nah, mereka yang merasa berhutang budi kepada Valentinus, Santo Valentinus, lalu menaruh bunga di makamnya Santo Valentinus. Nih. Nah, sebagai tanda cintanya karena mereka pacaran kemudian dinikahkan sebagai ungkapan rasa cinta, sebagai ungkapan rasa terima kasih, itu di makamnya Valentinus ditaruh bunga. Gitu. Nah, ini ditangkap tadi oleh para kapitalis sebagai bisnis kasih sayang. Sekuntum awan merah. Iya. Zaman saya dulu kan panah asmara. Karena nggak berlaku, ditembak. Tembak, kasih sekuntum mawar merah. Berarti memang. Kenapa dikasih coklat? Biar nggak bad mood. Betul. Ya, kalau sayang sih coklatnya setiap hari aja. Berarti penciptanya itu ya kapitalis itu tadi ya? Iya, kok sampai sekarang dirasakan pengaruhnya ya para kaum kapitalis tadi yang kemudian seakan-akan melegakan, ya kemudian melestarikan ya mereka kaum kapitalis. Karena apa? Ini untuk kekayaan mereka. Iya. Bisnis bunga aja, bisnis permen coklat, belum pernik-perniknya yang serba pink. Wah, pink itu kan tanda cinta. Betul. Gitu ya. Tapi kalau saya pakai baju agak pink bukan karena itu loh ya. Ya berarti memang yang sebenarnya kan hanya di sebuah peringatan aja di awalnya ya, peringatan atas kematian Santo Valentinus. Cuman kapitalis ini melihat ada peluang bisnis di situ, sehingga dikapitalisasi di situ oleh dia. Itu dia. Sehingga para kapitalis ini mencari legalisasi secara spiritual melalui Kristen.
Sebetulnya terutama Katolik itu tadi. Iya, sebetulnya dia dipakai kedok. Iya kan? Kedok. Mau dicari sampai sobek Alkitabnya nggak ada. Betul. Di dalam Alkitab itu perayaan Santo Valentinus itu nggak ada gitu loh. Mau dicari sampai ini nggak ada. Karena ini tadi bukan perintah Tuhan. Nah, kalau bukan perintah Tuhan, apakah bisa menghantarkan orang masuk surga? Itu dia. Perlu dipikir gitu ya, para pemirsa Wakaf TV, tolong dong ya, ikut disosialisasikan. Jangan mau jadi budaknya kapitalis, ya. Jangan mau jadi budaknya kapitalis. Mereka itu apa ya? Mengambil kesempatan. Ya. Kesempatannya mereka menangkap, oh ini bisa nih saya jadiin duit. Ya udah, bunganya tadi jadi sekuntum mawar merah sebagai tanda cinta. Ya kalau saya bilang gini, kalau dikasih sekuntum mawar merah nih, mawarnya segar. Kan sebentar lagi layu. Berarti lambang cintanya mudah layu. Mudah layu, iya. Palsu dong. Ya udah, nggak usah bunga segar, bunga imitasi. Berarti cintanya imitasi. Imitasi, palsu. Wah bingung. Bunga segar, nanti cintanya mudah layu. Yang imitasi, ya udah dikasih pohon mawar aja. Iya. Pohon mawarnya berduri. Oh iya. Berarti cintanya menyakitkan. Menyakitkan. Nah, terus ya udah, kalau pinter nih ya, pemirsa Wakaf TV yang punya putra remaja, bilang putrinya kalau pinter jangan mau dikasih sekuntum mawar merah, yang ku mau seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Itu dia. Oke Ustazah, tadi kan mawarnya sudah, terus sejarahnya tadi cintanya dikasih ke kuburan gitu ya. Ya. Terus saya kadang-kadang mikir gini ya. Naruh bunga di kuburan itu kan apa ada tuntunannya apa enggak sih gitu ya. Kalau saya ini logika saya sendiri gitu ya. Berarti kan ini betul-betul pengaruh ya. Pengaruh, betul. Iya kan? Pengaruh yang sekarang memang daripada bunga ditaruh di kuburan, kan mending uang untuk beli bunga tadi disedekahkan. Terus kan jadi amal jariah. Buat si jenazah atau si mayit ya. Iya kan? Si mayit nggak perlu. Sekarang orang meninggal nih di Semarang katakan, terus kuburannya dikasih bunga tulip dari Belanda. Dan berapa harganya bunga tulip dari Belanda? Lumayan itu. Datengin dari Belanda. Si mayat nggak butuh kan? Iya. Coba bunga tulipnya dari Belanda itu diganti sodako. Wakaf Al-Quran. Itu kan wah ngalir terus itu kan. Iya. Itu yang perlu kita sadarkan seperti itu. Seharusnya seperti itu saja ya. Iya. Sekarang pada mikir kok dikasih coklat, gitu. Nah coklat itu. Tapi sebentar saja, sebelum masuk ke coklat, saya coba mau kasih informasi yang tadi wakaf itu. Daripada sebenarnya kalau masalah hukumnya kan menebar bunga itu kan ya mubah-mubah aja. Tetapi alangkah baiknya yang tadinya levelnya mubah jadi ke sunnah, agar mendapatkan pahala, gitu kan. Betul. Nah jadi daripada beli bunga, atau misalkan yang memang senang kuburan orang tuanya itu ada bunganya, monggo. Misalkan intensitasnya setahun itu setiap bulan, kan ada 12 bulan. 12 bulan itu setiap bulan ngasih bunga misalkan. Ya yang 6 bulan ini dialihkan yang tadinya buat beli bunga buat wakaf. Betul. Sebetulnya rasa sayang itu kan justru bagaimana si yang meninggal ini dapat kiriman pahala terus. Nah, itu dia. Nah, ya itu tadi. Monggo silahkan mau naruh bunga. Monggo. Ini kan sebetulnya kebutuhan si hidup. Ya. Oh, dia masih ngurusin makamnya orang tuanya. Kan hanya itu. Hanya itu aja. Ya. Tapi si mayat itu kan sudah tidak minum es teh, nggak makan durian, gitu ya. Si mayat ini kan butuhnya doa sama kiriman amal jariah. Nah tadi kan lebih manfaat uang yang untuk beli bunga, tadi untuk wakaf misalnya wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran itu bayangkan yang dapat wakaf Al-Quran satu huruf, dia baca satu huruf pahalanya 10. Oke. Sekarang kalau satu Al-Quran berapa? Wah, ada banyak dong itu. Ini kan ngalir terus ya ke kuburan ya. Iya. Terus dia wakafnya tidak cuma satu. Betul. Tapi wakafnya 100 Al-Quran. Wah, berlipat-lipat. Orang kan kadang mikirnya, wah
100 Al-Quran 15 juta berat banget. Lah beli bunga itu berapa? Iya. Jadi buat teman-teman wakaf atau sahabat wakaf yang ada di Semarang, kalau ingin berwakaf Al-Quran, boleh transfer ke nomor rekening yang ada di running text ini, atau boleh langsung datang ke lokasi kantor cabang BBA Semarang Ustazah. Yang ada di Jalan Zebra 3 nomor 22A Pedurungan Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi insya Allah di sana bisa konsultasi, bisa tanya dulu nggak apa-apa. Iya, konsultasi wakaf boleh. Yang sedang galau juga bisa kok konsultasi. Betul. Datang aja ke cabang Semarang kan. Ke kantor BWA Semarang, konsultasi. Tat, saya lagi galau. Ya, kok kepengen ninggalin Islam misalnya. Nah, konsultasi aja gitu loh. Jadi BWA ini siap dah untuk menampung permasalahan seperti itu. Betul sekali. Dan insya Allah kita yang di Semarang ini jangkauannya cukup luas ya. Banyak, nggak hanya di kota Semarang kok. Menyebar sekitaran Semarang, sekitaran kota Semarang banyak. Kaliwungu, Kendal, Magelang juga sampai. Betul. Jadi jangan takut, bisa datang. Termasuk misalnya ada yang Demak, monggo. Ya. Yang Demak kok pengen wakaf dah ya. Hubungin aja BWA Semarang. Siap. Yang Kudus boleh. Itu. Boleh. Di sana apalagi di Kudus banyak orang kaya. Nah, di Jepara banyak orang kaya. Itu daripada ya boleh sih beli Pajero tiap tahun. Boleh. Tapi kan Pajeronya punya Pajero 5 nggak dipakai, nggak dinaikin ke kuburan. Iya. Berarti kita langsung bahas saja ke coklat. Ya, coklat. Ya. Coklat itu menjadi simbol kasih sayang katanya. Daya tarik, cinta yang mendalam, kemewahan, gairah, dan sensualitas. Aduh. Sebetulnya coklat itu dari pohon Theobroma kakao ya. Terjemahan dari bahasa Yunani yang artinya makanan untuk para dewa. Nah, orang melihat arti dari pesan tersebut, menyadari bahwa coklat itu baik untuk para dewa. Kalau untuk para dewa aja baik. Mereka memuja para dewa nih. Persembahan untuk para dewa. Zamannya sudah nggak persembahan para dewa. Dipersembahkan kepada Yayangku Cintaku Maihane. Ini dia, gitu loh ya. Nah kan baik untuk pasangannya. Ada kok udah jadi suami istri belum tentu beliin coklat Iya. Kalau kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat. Terasa nikmat. Makan tai kucing aja, jangan makan coklat. Itu. Jadi coklat itu juga punya pengaruh psikologis dan emosional untuk banyak orang. Ya, digunakan untuk permohonan minta maaf nih, tak kasih coklat. Terutama buat perempuan ya. Iya, perempuan itu kan gampang dimainkan perasaannya. Gitu, gampang dimainkan perasaannya, dikasih sekutu mawar merah, dikasih permen coklat. Sekarang nggak sekotak loh mas, cuma sebatang loh. Kan sebatang permen coklat udah paling 15.000. Iya, nanti helmnya udah nggak cukup. Berbunga-bunga. Aduh ya Allah. Itu rasa sayang, bahagia, gairah cinta, ya seperti itulah. Ya, jadi gak ada kaitannya dengan agama apapun ya, baik itu Kristen maupun Katolik. Tapi justru itu tadi menurut bahasanya itu makanan para dewa. Gitu. Jadi memang ya kita itu perlu tahu sejarah. Iyalah, betul. Supaya tidak asal. Kan makanya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ketika membaca itu tidak ada tuntunannya itu mestinya cerdas berpikir. Makanya kan dibutuhkan intelektual itu kecerdasan itu kecerdasan spiritual dulu. Ya. Setelah kecerdasan spiritual, maka akan muncul kecerdasan intelektual. Betul. Belajar dari Muhammad Al-Fatih itu yang muda-muda. Wah, iya benar itu. Kan kecerdasan spiritual dulu. Betul. Kemudian timbul kecerdasan intelektual. Lah ketika spiritualnya ini nggak dipakai,
hanya intelektualnya, maka kebodohan, disesatkan nggak terasa, bahkan dimasukkan mesin perusakan nggak terasa. Nah kalau sudah gitu masih mau ikut Valentine? Ya harusnya ya udah nggak ikut ya. Harusnya mulai tahun ini ikut. Ya. Sebenarnya ini resolusi nih, resolusi tahun 2025 nih. Apa ya? Bukannya karena Pak Anies kemarin bilang perubahan, tapi ayo kita berubah. Iyalah. Iya kan? Harus berubah. itu. Ya, makanya tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu harus menjadi misi. Betul. Jangan amar ma'ruf sambil mungkar. STMC. Sholat terus maksiat jangan. Khususnya saya pesankan pada anak-anak muda nih, khususnya Bapak dan Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, pemirsa Wakaf TV, bentengin anak-anak kita. Bentengin anak-anak kita dari Ghostul Fikr lewat lifestyle. Karena ini serangannya itu luar biasa. Halus, tapi daya rusaknya itu luar biasa. Ya. Jadi dari, kalau kita mengamati ya, hanya dari peringatan Valentine, itu bisa menjadikan orang menjadi hedonis. Iya, betul. Materialis. Itu loh. Bahkan dia beli sesuatu itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena gaya. Gaya, betul. Itu. Dan kalau sudah gitu, materialis hedonis ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itu bisa melegakan segala cara. Makanya kalau kita berpikir ya, sampai ada seks online segala macam ya itu kan, karena ini tadi kasih sayang yang salah. Betul. Harusnya cinta pertama pada Allah, cinta pertama pada makhluk. Ya. Pada makhluk ini, ya kok bukan pertama pada Allah tapi pada makhluk ini bukan cinta namanya. Nafsu. Nafsu, betul. Nafsu yang dibalut dengan cinta. Ini yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa Wakaf TV. Ya, monggolah jaga anak-anak kita. Ya, ingat anak-anak muda, ya, generasi penerus perjuangan Islam loh, nggak main-main loh. Ya, sekarang anak muda cuma nongkrong, ya. Dan perusakan itu kan 5S 5F. Iya. Song, seks, smoke, spot, sosial media. Nah, itu dia. Kan banyak yang sudah kena virus ini. Food, fun, fashion, film. Sekarang smoke itu bukan cuma laki-laki loh yang rokok. Perempuan juga itu. Perempuan juga, apalagi rokok elektrik itu. Karena kan bentuknya kecil, dikalungin, terus pakai jilbab, nongkrong di kafe sambil ngerokok seperti itu. Ini kan gaya hidup. Gitu loh. Tadi gaya-gaya hidup tadi memang menjauhkan kita dari Islam, termasuk Valentine ini. Orang sudah nggak pakai logika. Apalagi kemudian bisnis tadi tidak hanya bunga dan coklatnya, kemudian ada hotel-hotel ngadakan Valentine party misalnya. Diskon kamar. Diskon kamar lah. Ya Allah. Padahal memang sebenarnya kan ya, kalau dari kita pembicaraan tadi kita dari awal, memang yang namanya waktu itu kan di Desember tentang Natal kan sudah kita bahas bahwa itu adalah caranya Paulus itu untuk bisa menggait orang-orang Romawi untuk bisa masuk Kristen dengan mengadopsi ajaran-ajaran dan tradisi mereka dalam Kristen, yaitu melalui Natal itu tadi. Nah, yang Valentine ini justru malah sebenarnya itu tidak ada yang mengadopsi dari agama manapun, begitu ya saja ya, benar ya? Dan gini, gimana? Hampir sama dengan Natal. Jadi kalau hampir sama dengan Natal ini ya? Dari para penyembah pagan ini, biar mau masuk Kristen Katolik, Natalnya, ya, kelahirannya jadi kelahiran anak Tuhan. Iya, betul. Ya. Nah, kalau Valentine ini dari persembahannya. Persembahannya ya. Dari persembahannya. Kemudian yang dikorbankan, yang tadinya yang dikorbankan para gadis, yang dikorbankan Santo Valentinus itu tadi ya. Terus dikirim-kirimin bunga tadi ya. Terus diadopsi oleh diadopsi ke Kristen Katolik tadi. Kristen Katolik tadi itu ya. Khususnya Katolik. Protestan enggak ya. Padahal kan di Alkitab juga tidak ada. Tidak ada. Ditanya kan, baik itu Alkitab Kristen ataupun Katolik gitu ya. Enggak ada. Enggak ada semuanya ya. Natal enggak ada, Valentine enggak ada. Itu
Itu ya. Nah itu yang kita perlu perhatikan. Nggak ada di Alkitab, kenapa sih yang Islam itu ikut-ikut? Di Alkitabnya orang Kristen aja nggak ada. Apalagi di Al-Quran. Gitu loh. Ya, harusnya kan berpikirnya ke sana. Iya. Oke. Ini saya rasa memang pelajaran penting bagi kita yang memang belum tahu terkait dengan ini. Dan ini adalah informasi dan edukasi yang sangat bagus untuk bisa disebarkan ya saja ya. Jadi buat sahabat wakaf semuanya, silahkan sebarkan ke saudara-saudaranya, teman-temannya, kerabatnya, ke anak-anaknya dikasih tahu nih ya kan, ke anak-anaknya dikasih tahu. Anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Betul sekali. Biasanya sih yang susah dikasih tahu itu anak perempuan. Betul. Nah makanya yang masih merayakan Valentine anak-anak perempuan itu kita kasih julukan gajah. Apa tuh? Gadis jahiliyah. Nah ini yang buat perempuan, mau dijuluki gajah atau gadis nih? Apa ya? Galeh, gadis solehah. Gadis solehah. Gadis solehah. Jadi itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Dewi dan mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita agar kita tidak salah jalan lagi Ustazah ya. Jadi rasa sayang itu, orang kalau sayang itu menjaga yang disayang. Betul. Ya, apalagi di dalam Islam, bagaimana yang disayangi itu bisa masuk surga. Ya. Maka Al-Quran memberi safety. Jangan dekati zina. Itu safety sebetulnya. Betul. Jadi ketika sayang itu menjaga yang disayangi, jangan sampai sebelum halal itu sudah dipegang. Ya. Tuh. Jadi yang cowok nih kalau suka pegang-pegang yang belum sah, yang belum sah sudah dipegang-pegang loh ya. Berarti cowok nggak tanggung jawab. Iya benar. Iya dong. Belum sah kok dipegang-pegang. Aduh ya Allah. Pengen sah, ya udah datang aja khitbah. Kenapa sih? Menikah di dalam Islam itu mudah, jangan dibikin susah. Iya kan? Betul. Kalau orang pacaran, itu orang yang pacaran itu orang yang belajar tidak bertanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab ya udah nikahin ya. Iya. Tuh. Nah untuk para gadis itu ya, anak-anak perempuan, tanda sayang itu ya, kalau bukan dengan aku cinta sama kamu maka apa aku persembahkan milikku, padahal belum sah. Belum halal. Nah, biasanya dijebaknya di situ Mas. Iya. Jadi kalau kamu sayang sama aku, serahkan dong yang paling berharga. Nah ini terjadi biasanya di tahun baru dan Valentine. Betul, itu dia tuh. Nah gadis yang pintar, gadis solehah, bukan gadis jahiliyah atau gajah tadi. Ya, aku mau mempersembahkan tapi syaratnya aku mau seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sah. Baru ku persembahkan kepadamu. Iya, ya, betul, harusnya begitu ya. Oke. Terima kasih Ustazah Dewi. Ya. Kita masih punya nanti materi pacaran. Beda agama. Siap. Ingat tren. Nah, menikah beda agama ini yang jadi cara misionaris nih. Ya kan termasuk. Nah, nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Karena ini sangat tersistematis saja ya. Ada strukturisasi dari mereka untuk bisa siapa yang terjun. Mereka nggak mau ngaku. Itu dia. Iya kan? Kalau ngaku sih ya penjaranya penuh. Itu dia. Kalau maling ngaku. Oke, kita tunggu ya. Hamilisasi dan hamilisaya itu ada. Hamilisasi hamilisaya itu ada, dan Valentine ini bukan dari Islam, justru dari sono. Dari sono ya. Dari kekafiran. Jadi ketika kita ikut Valentine itu bukan cuma ikut Kristen, bukan ikut Katolik, tetapi melestarikan kekafiran, paganisme. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Ya, mudah-mudahan anak cucu terhindar dari itu. Amin. Dan Islam itu indah. Masya Allah. Reuni ke surga itu bersama anak cucu. Masya Allah. Quran surat At-Tur ayat 21 silahkan dibuka nanti. Betul, siap. Terima kasih Ustazah. Baik sahabat wakaf, jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Silahkan. Karena nanti kita akan terus membagikan informasi-informasi kristologi yang seperti ini, yang memang buat teman-teman yang menonton ini merasa terbuka pikirannya.
Kalau mau diskusi nih, boleh WA ke saya, boleh. Nanti hubungi nomor yang ada di running text itu, boleh silakan. Boleh. Ya, nanti kita coba akan. Memang kita tidak membahasnya sampai yang detail-detail ya, secara alkitabiah, teologi enggak. Yang ringan-ringan aja. Permukaan dulu ya saja ya. Yang penting seperti itu ya, itu aja. Itu aja dulu. Gitu, ya. Karena kalau yang merinci sampai ke Alkitab itu, itu berat itu. Berat. Lebih baik porsinya digunakan untuk mempelajari Al-Qur'an. Seperti itu ya saja. Makanan kita cemilan dulu. Betul sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport,
membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.